Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Ayunda dengan NIM 19059188. Kali ini akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi era digital. Apa itu komunikasi era digital? Komunikasi era digital biasa disebut dengan komunikasi daring. Komunikasi ini menggunakan internet sebagai penghubungnya dan handphone, komputer, atau alat-alat lainnya sebagai perantara. Lalu selanjutnya ada tipe komunikasi daring. Tipe komunikasi daring ada dua. Yang pertama, komunikasi sinkron atau serempak, yakni komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau real time yang memakai media perantara berupa komputer, smartphone, atau alat sejenisnya. Lalu yang kedua ada komunikasi asinkron atau tidak serempak, yang merupakan komunikasi yang dilakukan pada waktu berlainan. Yang kedua yakni jenis-jenis komunikasi digital. Menurut Kominfo, ada 10 jenis komunikasi digital atau daring yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi sinkron chat. Jenis komunikasi ini bisa dibilang menjadi cara berkomunikasi yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar orang. Komunikasi ini dilakukan dengan pesan berbentuk tulisan yang dikirim ke lawan bicara. Yang kedua, ada komunikasi sinkron call. Untuk berkomunikasi sinkron call, pengguna menggunakan aplikasi yang diinstal pada smartphone yang terhubung dengan internet. Yang ketiga ada komunikasi sinkron video call. Sesuai dengan namanya, salah satu jenis komunikasi daring ini memakai video call atau panggilan video sebagai penghubung. Komunikasi sinkron video call tidak hanya bisa mendengar suara, tapi juga bertatap muka dengan lawan bicaranya. Yang keempat ada asinkron video. Meski sama pemakaiannya dengan sinkron video call, tetapi jenis ini berbeda dengan komunikasi sinkron video call. Pada komunikasi ini, pengirim hanya bisa menerima rekaman video kepada penerima sehingga tidak bisa melihat keadaan sang pengirim atau penerima secara langsung. Lalu yang kelima ada komunikasi asinkron chat. Memiliki metode yang sama seperti asinkron video, komunikasi asinkron chat memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan singkat melalui pilihan platform yang telah ada. Hanya saja, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi yang tertunda. Yang keenam ada komunikasi jaringan kerja. Komunikasi ini bersifat pribadi dan berkaitan dengan urusan pekerjaan. Biasanya, sebuah perusahaan mempunyai alat komunikasi sendiri yang hanya bisa digunakan oleh para pegawai karyawan perusahaan tersebut, seperti email atau platform khusus untuk perusahaan. Yang ketujuh ada komunikasi kelompok. Komunikasi ini dilakukan secara kelompok dengan berbagai jenis tujuan. Biasanya jenis komunikasi ini dalam bentuk platform. Komunikasi kelompok juga memudahkan dalam penyebaran informasi karena informasi langsung sampai kepada semua anggota kelompok. Yang kedelapan ada komunikasi formal. Sesuai dengan namanya, jenis komunikasi daring salah satu ini bersifat formal atau resmi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan sebuah kepentingan perusahaan maupun kelompok atau organisasi. Beberapa cara untuk melakukan komunikasi formal adalah video conference, surat perintah, komunikasi pada sebuah rapat. Yang kesembilan ada komunikasi non-formal. Jenis komunikasi non-formal dapat terjadi di acara resmi maupun tidak resmi. Saat dilakukan di acara resmi, jenis komunikasi ini lebih bersifat pribadi. Yang terakhir, komunikasi informal. Berkebalikan dengan jenis komunikasi formal, jenis komunikasi ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial. Pesan atau obrolannya yang dikirim pun tidak harus sesuai agenda ataupun direncanakan. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis komunikasi dalam era digital.